ketika polisi dan jaksa tidak terlalu efektif dalam memberantas korupsi, sehingga negeri ini sepakat untuk membentuk satu komisi. Yang namanya komisi itu kan lembaga ad hoc untuk membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ada yang mempersoalkan kenapa namanya pakai komisi, sehingga kalau mau memberantas dihitung dulu ada komisinya atau enggak, kira-kira. Ada benefitnya enggak kira-kira. Itu yang kemarin kita diskusikan, kenapa KPK tidak masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu justru yang paling krusial ketika terjadi aparat penegak hukum terlibat dalam proses praktek korupsi. Mestinya ini ranahnya KPK. Tapi KPK lebih sibuk dan nampaknya lebih nyaman mengejar para kepala daerah, karena powernya lebih kecil kepala daerah itu dibanding dia masuk ke lingkaran para aparat penegak hukum. Padahal adanya KPK dulu itu kita berharap korupsi itu bisa diberantas, karena berharap penegak hukum tidak optimal dalam memberantas korupsi, sehingga dibentuklah KPK itu. Nah, dari 2004 sampai sekarang ternyata memang banyak sekali terlibat, termasuk bahkan ada level kementerian, level menteri itu belasan. Jadi kalau kita lihat memang ini, kalau dibilang tadi darurat, kenapa daruratnya? Sederhana, karena aparat yang diharapkan melakukan pemberantasan korupsi, dia menyelam sambil minum air, kira-kira gitulah. Jadi memberantas sekaligus praktek, gitu kira-kira. Nah, ini tinggal siapa yang memberantas itu. Nah, kita berharap pada KPK. Ternyata KPK juga agak kesulitan. Oleh karenanya nampaknya negeri ini masa depannya kurang begitu cerah dalam konteks pemberantasan korupsi. Lalu muncullah, kalau tidak cerah boleh pindah ke negara lain. Gitu kira-kira. Nah, kita tentu tidak ingin pindah ya. Kalau di Papua itu tidak mau pindah, dia pinginnya bikin sendiri gitu. Jadi ini justru menantang mereka, menurut saya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi saya itu tahu bersih lah watak orang Papua itu, dari kecil hidup bersama mereka sampai besar. Jadi kalau ditantang gitu, itu justru memicu mereka nggak akan mau pindah ke negara lain. Mereka lebih mending bentuk sendiri gitu daripada pindah. Baik, kita kembali ke darurat korupsi. Jadi kalau kita lihat, apakah kita masih optimis? Sebagai orang beriman harus optimis, karena kan yang dipraktikkan ini belum pernah dites menggunakan hukum Islam, menggunakan sistem Islam, belum pernah kita tes. Jadi hari ini yang sudah praktek terbukti bisa menimbulkan darurat korupsi, itu bukan sistem Islam, bukan juga itu sistem syariah, bukan juga hukum Islam. Walaupun mungkin Prof. Mahfud menawarkan atau mendorong koruptor itu dihukum mati, tapi itu juga bukan solusi, karena Cina itu sudah menghukum mati berkali-kali, masih juga ada korupsinya gitu. Jadi sebenarnya memang butuh upaya kita untuk membangun yang disebut dengan budaya, membangun yang disebut dengan habitat, yang membangun dengan sistem itu. Nah, kalau kita memilih, kita celakanya kan gini, kita ingin memberantas korupsi, tetapi kita menciptakan habitat yang memang tempat tumbuh, hidup, bahkan berkembangnya praktek korupsi itu. Misalnya tadi, kepala daerah dikejar-kejar, semua ditangkapi. Yakin nggak ketika ditangkap kemudian berhenti korupsinya? Nggak ada. Provinsi Riau, gubernurnya itu bukan hanya hat-trick, satu ditangkap, ganti, besok tangkap lagi, ganti lagi, sampai hari ini nggak berhenti-berhenti itu. Nah, kalau tidak berhenti-berhenti, ini berarti ada persoalan sistem. Jadi begini, kalau di depan hotel ini terjadi banjir, terus tahun depan terjadi banjir lagi, tahun depannya terjadi banjir lagi, yang itu terus menerus, ini bukan persoalan bencana alam yang sifatnya kasuistik, tapi sudah sistemik. Kalau terjadi banjir, solusinya diatasi, korbannya dibantu dan sebagainya, itu personalitas dan sifatnya kasuistik. Tapi kalau tiap musim banjir terus, cara penyelesaiannya bukan dengan menolong korban banjir, harus ada kebijakan yang mengubah. Sistem drainasinya dirubah, sistem kebijakan dirubah, sistem perencanaan dirubah, sistem tata kotanya diubah. Korupsi ini bukan persoalan
kasuistik. Ini udah sistemik. Sehingga 20 tahun lebih nggak ada perubahan. Bahkan prestasinya makin tinggi, makin meningkat. Korupsinya makin meluas. Ini kalau dicek, dulu mungkin kita nggak akan mengenal ada korupsi di koperasi desa yang banyak. Tapi kalau KDMP ini diperiksa, bayangkan itu. SPPG aja itu Bupati Cilacap itu mengatakan ada hampir 100 titik yang fiktif. Fiktif itu artinya ada di daftar, di lapangan nggak ada. Kalau di markup itu masih ada lah kira-kira gitu. Jadi ini levelnya sudah sangat luar biasa ini, luar biasa. Jadi bukan hanya markup, bukan hanya korupsi mengambil, tapi menggunakan fiktif. Walaupun kita tahu ya, kalau di level dinas, di level bahkan di level militer, level kepolisian, itu banyak mobil dinas yang berhenti, rusak, tapi daftar bensinnya masih ada, anggarannya masih keluar gitu. Itu fiktif memang. Dan itu bukan terjadi satu titik. Nah, yang mengatasi yang ini bukan kasuistis, ini hampir merata. Tadi kalau saya bilang bahwa korupsi ini sudah seperti air banjir yang dia terjadi bukan kasuistis, tapi dia udah sistemik. Nah, cara mengatasinya harus dengan sistem juga, dengan kebijakan. Tidak cukup dengan persoalan yang sifatnya ad hoc tadi. Kalau satu bupati korupsi ditangkap, mestinya kalau dia hanya persoalan personal, mestinya hanya orang itu yang bermasalah. Karena nakal, rakus, tamak, korupsi dia. Cukup satu orang itu yang ditangkap. Tapi kan ternyata berturut-turut terus-menerus. Bahkan di beberapa daerah ada yang hat-trick. Jadi hat-trick itu bukan hanya gol sepak bola, usia juga bisa hat-trick gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu kita koreksi. Nah, coba lihat data di itu, keluar nggak datanya korupsi kita. Ini saya pikir cukup mengganggarkan kita terus. Nah, ini ini ya. Mana ini? Oke. Nah, coba kita lihat. Ini daftar saya ambil dari KPK 2024 sampai 2025. Ternyata hampir semua profesi menyumbang praktek korupsi di negeri ini. Nah, kita lihat dari DPR, DPRD, lumayan ratusan juga. Kepala daerah, kepala lembaga, kementerian. Kepala kementerian itu menteri. Kalau kepala lembaga itu lembaga yang setingkat menteri. Ada kepala badan, itu setingkat menteri. Komisioner ini yang kita pernah dengar, KPU pernah satu paket tuh diambil semua. Gubernur 32, bupati wali kota ini cukup banyak, 100 lebih. Nah, pejabat eselon 1-2 ini lumayan, 400-an. Hakim ada 43, jaksa lumayan 18, polisi juga banyak. Nah, ternyata advokat juga ada, swasta juga ada. Tapi ini menunjukkan apa? Semua lini sudah menyumbang praktek korupsi. Saya pikir ini menjadi catatan kita. Nah, kalau saya ingin lihat sejak KPK ini, menteri kepala lembaga ini seperti ini, dubes pun ada. Dubes ada. Nah, gubernur cukup banyak. Kita sebenarnya punya provinsi hari ini kan 36 gubernur. Nah, hampir semua menyumbang lah kira-kira gitu. Nah, kalau pejabat yang 1 dan 3, 4 ini praktis hampir semua adalah. Nah, ini yang dari sisi legislatif. DPR-nya 371. Dari yudikatif ini ada beberapa personil. Yudikatif itu ada polisinya, ada hakimnya, ada jaksanya, ada advokatnya. Jadi ini sekitar 140. Ini dari sejak KPK ada. Jadi kita cukup punya prestasi lah dalam hal ini. Nah, kita lihat akar masalahnya di mana? Di sini sebenarnya. Akar masalahnya itu pertama, itu high cost dalam konteks biaya politik kita. Ini sebenarnya sistem demokrasi yang mahal ini sebenarnya saya sebut sebagai habitat. Tempat tumbuh, tempat hidup, bahkan tempat berkembang biaknya praktek korupsi itu. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah mau maju dia harus beli perahu? Kalau perahu itu kalau bahasa yang sedikit religius bilang uang mahar. Karena kadang-kadang menyinggung-nyinggung dengan istilah serius dengan uang mahar. Nah, kalau satu partainya itu kursinya dianggap satu orang 500 juta, sementara kita butuh untuk mencalonkan diri butuh 10 kursi, berarti minimal kita 10
50 M. Kalau sampai 1 M dari untuk satu kursi, kita butuh untuk jabatan bupati misalnya, taruhlah 20%-nya, 25%-nya bisa, berarti misalnya taruhlah butuh 10 kursi saja misalnya, itu sudah harus menyiapkan uang 10 M. Untuk beli perahunya, itu belum kampanye, belum serangan fajar. Nah, ini ada istilah serangan fajar juga itu. Nah, ini memang membuat kita akhirnya ketika duduk, bupati maupun pejabat politik itu maupun DPR, ketika duduk di kepalanya harus mengembalikan modal itu. Celakanya tidak semua para pejabat politik itu punya modal sendiri. Akhirnya butuh sponsor. Nah, muncullah di sini para oligarki kapitalis itu masuk. Dia membackup bupatinya, mendanai, kemudian menyumbang. Nah, sehingga nanti ujungnya adalah korupsi yang paling sering adalah konteks perizinan.